Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Jangan Cemas dan Khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kecemasan dan kekhawatiran sering menguasai atau menghantui hidup kita. Seringkali kita merasa cemas. Cemas bisa juga karena kita memikirkan sesuatu hal. Bisa saja kita cemas dan khawatir akan masa depan kita atau pekerjaan kita. Khawatir akan kesehatan kita. Lebih-lebih pada masa pandemi kemarin, banyak di antara kita yang menjadi cemas, menjadi khawatir. Jangan-jangan nanti terkena virus dan sebagainya. Atau jika benar terkena virus, muncul kekhawatiran yang lainnya. Sehingga yang awalnya tidak sakit menjadi sakit. Dan yang sudah terkena sakit akan menjadi lebih parah karena kecemasan dan kekhawatirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan keadaan sekarang ini, kalau kita perhatikan berita-berita yang terjadi di sekitar kita, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronika, membuat kita kebanyakan orang menjadi cemas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dunia saat ini sedang mengalami krisis, baik krisis pangan maupun energi. Bahkan diperkirakan 60 negara akan mengalami krisis ini. Termasuk Bapak Presiden kita seringkali dalam berbagai kesempatan mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa ini untuk waspada dan untuk berhati-hati. Tentu saja krisis yang dialami oleh dunia ini juga berpengaruh bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara yang ada dalam Tuhan, memang kita hidup tidak lepas dari persoalan. Dan dunia yang kita tempati ini tidak sedang dalam keadaan baik. Penyakit bermunculan. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi benarkah kita akan membiarkan kecemasan dan kekhawatiran menempa hidup kita? Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jelas saudara bahwa kekhawatiran yang kita alami tidak akan memperbaiki suatu keadaan. Bahkan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada suatu saat saya mengantarkan ibu saya yang sedang sakit untuk periksa ke dokter. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, saya bertanya, "Bagaimana ibu saya, dokter?" Ternyata jawaban dokter sungguh membuat saya lega. Dokter katakan bahwa ibu tidak apa-apa. Ibu hanya perlu istirahat saja. Saudara, istirahat yang dimaksud di sini, saya yakin bukan hanya istirahat secara jasmani saja, akan tetapi juga rohani. Artinya, kita mengistirahatkan beban pikiran kita dari rasa cemas dan khawatir. Jadi, sakit yang kita alami seringkali bukan disebabkan oleh kuman atau penyakit. Kalau kita tahu kita akan mengalami sakit atau kita akan mengalami malapetaka, maka kita pantas untuk kita khawatir. Akan tetapi jika kita sendiri tidak tahu pasti apa yang akan terjadi dalam hidup kita, jadi kecemasan kita ini adalah kecemasan yang tidak beralasan. Saudara, jika kita mengaku telah memberikan hidup kita
dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, namun masih membiarkan kecemasan itu menguasai hidup kita, sama saja kita menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa terhadap hidup kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar lagi. Kita akan membuka di dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, dikatakan kekhawatiran dalam hati akan membungkukkan orang. Ada suatu pengalaman sedikit yang saya alami. Pada beberapa waktu yang lalu, anak saya minta izin untuk bermain basket bersama temannya. Setelah pulang dari basket, anak saya mengeluh kakinya sakit karena jatuh. Ketika anak saya menyampaikan itu, saya tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun besoknya saya perhatikan anak saya jalannya semakin terpincang-pincang dan mengeluh sakit. Nah, di sini mulai kecemasan, kekhawatiran muncul dalam benak saya. Karena saya sendiri pernah mengalami jatuh dan sakit saya, bagian lutut itu sama seperti yang dialami oleh anak saya. Tidak bisa digerakkan, bahkan saya tidak bisa jalan, dan kalau jalan harus menggunakan tongkat. Muncul kekhawatiran. Tetapi puji Tuhan, segera perasaan itu saya coba untuk saya katakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa, Tuhan akan menolong. Keesokan harinya lagi saya perhatikan kaki anak saya memang agak bengkak. Dan anak saya bertanya, "Pak, nanti apakah saya ikut ibadah remaja?" Saya katakan, "Ya ikut saja." Kemudian anak saya balik bertanya, "Kan kaki saya masih sakit, Pak. Kalau dipakai naik tangga bagaimana?" Saya katakan, "Ya tidak usah naik tangga, naik lift aja, kan ada lift." "Tapi kan tidak nyaman kalau sakit di gereja." "Ya, ketika nanti kamu merasa tidak nyaman, katakan pada Tuhan. Tuhan nanti akan menjamahmu." Benar, saudara. Begitu pulang dari gereja, saya menjemputnya, saya perhatikan jalannya sudah berbeda. Sudah lebih nyaman, jauh berbeda ketika sebelum berangkat. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya kadang-kadang sakit yang kita alami adalah belum tentu apa yang sama dengan yang kita pikirkan. Dikatakan tadi, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kita akan baca lagi dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita masih didera oleh kekhawatiran, berarti kita meragukan kemampuan Tuhan untuk memelihara hidup kita. Kita menganggap bahwa masalah yang terjadi itu lebih besar dari kekuatan Allah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.